Shalom Bapak Ibu. Shalom. Apa kabar? Apa kabarnya? Luar biasa, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Mari siapkan hati kita untuk masuk ke dalam ibadah syukur tahun baru, Senin 1 Januari 2024. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat tahun baru. Puji dan syukur selayaknya kita naikkan ke hadirat Tuhan, karena kasih dan perkenanan-Nya lah, sehingga kita diizinkan memasuki tahun yang baru, tahun 2024. Tanpa terasa, setahun kita telah lewati dalam berbagai situasi kehidupan. Suka dan duka silih berganti, memberi warna dalam kehidupan kita. Adakah kita bersyukur untuk setiap peristiwa yang kita alami? Adakah kita bersyukur atas hari baru di tahun yang baru yang kita nikmati bersama pada hari ini? Dalam ketidakberdayaan kita sebagai ciptaan Tuhan yang istimewa, tetapi yang penuh dosa, kita terbatas menyelami pekerjaan Allah dalam hidup kita. Tataplah, semua sudah baru. Adalah tema yang akan menghantar kita untuk menikmati berkat Tuhan sepanjang minggu ini dalam kesetiaan kepadanya. Mari. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Selamat tahun baru, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Selamat tahun baru, Tuhan menyertaimu juga.
Pembacaan Mazmur secara responsorial terambil dari Mazmur 8 ayat pertama sampai ayat yang ke-10. Firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit Mazmur Daud, Ya Tuhan, Tuhan kami. Betapa mulianya namamu di seluruh bumi, keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, Telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, Bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah. Dan telah memakotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tangan. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, Juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut. dan apa yang melintasi arus lautan. Amin. Allah besar, Apakah anak-anak yang ditunjuk sudah siap? Kita akan masuk dalam pengakuan dosa dan mendengarkan berita pengampunan. Ibu bapak, saudara-saudara, dan anak-anak, sebagai manusia yang jauh dari sempurna, kita lebih sering tidak setia pada perintah Tuhan. Mari di tahun yang baru ini, dengan penuh kerendahan hati, kita mengakui kesalahan kita di hadirat-Nya dan memohon belas kasih dan ampunan-Nya. Tangan kami bukan untuk memeluk dengan kasih atau menolong, tetapi untuk memukul, melempar kalau ada sesuatu yang membuat kami kesal. Amukan terjadi jika keinginan kami tidak terpenuhi. Dengan penyesalan
Tolong kami untuk lebih setia mengikuti perintah-Mu menjalani tahun yang baru ini. Anugerah-Mu Tuhan lebih tinggi dari langit, kemuliaan-Mu di atas segalanya. Kami bersyukur sebab kami hidup, namun kami masih saja tersandung dosa oleh perkataan kami yang jahat, oleh pikiran kami yang kotor, oleh perbuatan kami yang tidak seturut kehendak. Ampuni kami ya Tuhan, menurut kasih setia. Tuhan, Engkau setia mengasihi kami, tetapi terkadang kami lebih mementingkan diri sendiri. Jika kami lelah menjalani hidup ini, jika beban berat menimpa, ketika kami kecewa, kami merasa Engkau meninggalkan kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan Yesus, tersungkur karena dosaku, ku membawa dosa-dosaku, bukan Tuhan, Engkau Bapa yang Maha Kasih, yang setia mencukupkan kebutuhan kami. Namun, kami belum puas menikmati berkat-berkat-Mu. Kami mau lebih dan lebih lagi, karena kami berpikir, jika kami mempunyai harta banyak, kami akan senang. Orang akan menghargai kami, orang akan menurut pada kami. Padahal, Tuhan memberkati kami agar kami dapat menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan, kasihani kami, ampuni kami. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Dari Mika 7 ayat 18-19. Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia,
biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Tuhan Yesus, kasih sayangnya, kita bersama berserah di muka Tuhan Yesus. Saatnya kita akan mendengar dan menghayati firman Tuhan yang sebentar kita akan baca dalam 3 bacaan leksionari. Yang pertama dari Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 sampai 13. Kemudian bacaan yang kedua yang menjadi bahan utama kita dari Wahyu pasal 21 ayat 1 sampai 6, dan bacaan dari Injil menurut Matius pasal 25 ayat 31 sampai 46. Untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ada luapan sukacita yang dibarengi dengan ucapan syukur. Di pagi ini bersama dengan jemaat-Mu, kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Oleh karena kami sungguh yakin dan percaya bahwa karena Tuhanlah kami boleh menjalani, meniti dan menata hidup kami sepanjang tahun yang telah kami lewati, tahun 2023, dengan suka duka yang ada di dalamnya. Kami sungguh yakin dan percaya bahwa karena Tuhanlah yang memungkinkan kami semua boleh menjalani hidup kami di tahun 2023 dan boleh melangkahkan kaki kami masuk ke dalam tahun yang baru, tahun 2024. Dan kami pun juga sungguh meyakini bahwa karena Tuhanlah kami pun juga akan menjalani hidup kami di tahun yang baru ini dengan pertolongan Tuhan untuk menjalani kehidupan di tahun yang baru ini. Mengawali perjalanan hidup kami di tahun yang baru hari ini, kami mau melandasi seluruh perjalanan hidup kami dalam menatap ke depan dengan membaca, mendengar, dan menghayati firman Tuhan. Firman-Mu itulah yang akan memberikan optimisme hidup bagi kami. Bagaimana kami menjalani hidup yang Tuhan karuniakan, khusus sepanjang tahun yang baru ini. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami akan membaca firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu dengan kekuatannya
akan memberikan pemahaman, pengertian kepada kami semua, agar firman-Mu dapat kami hayati, dapat kami nikmati, untuk kemudian kami lakoni dalam menjalani kehidupan ke depan. Berfirman-Lah ya Tuhan, kami semua bersedia mendengarkan sabda-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Firman Tuhan. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam, ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari, ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk, ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang, ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara, ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya. Itu juga adalah pemberian Allah. Amin. Wahyu 21 ayat 1 sampai 6. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah, yang meriaskan bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, "Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umat-Nya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu." Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru," dan firman-Nya, "Tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar." Firman-Nya lagi kepadaku, "Semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan."
Demikianlah firman Tuhan. Injil Yesus Kristus menurut Rasul Yohanes menurut Rasul Matius pasal 25 ayat 31 sampai 46. Firman Tuhan demikian, apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing, dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyalah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar atau haus atau sebagai orang asing atau telanjang dan sakit atau dalam penjara dan kami tidak melayani Engkau?" Maka Ia menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Dan mereka ini akan masuk
ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikian firman Tuhan. Ure semangat pun. Shalom, selamat pagi semua Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan. Mengawali perenungan kita hari ini di tahun yang baru ini, pertama-tama saya mau mengucapkan selamat memasuki tahun baru untuk kita semua. Tahun 2024, tahun rahmat Tuhan bagi kita semua. Kita semua tentu patut bersyukur kepada Tuhan, karena perkenaan Tuhanlah sehingga kita semua masih dimungkinkan untuk melangkahkan kaki kita dari tahun yang lama, tahun 2023, kemudian memasuki tahun yang baru, tahun 2024. Dan kita semua tentu meyakini dan mengimani bahwa itu semua kita boleh alami karena anugerah Tuhan. Dan Bapak Ibu saudara-saudara, mengawali perjalanan hidup kita di hari pertama di tahun ini, tahun 2024 ini, kita sejenak akan menghayati dan merenungkan firman Tuhan dalam satu tuntunan tema, semua sudah baru. Tataplah, semua sudah baru. Pertanyaan, apa yang baru yang harus kita tatap? Apakah yang dimaksudkan di sini karena sekarang kita telah berada di tahun yang baru, tahun 2024, setelah kita meninggalkan tahun yang lama, tahun 2023? Atau apakah karena suasana atau keadaan kita yang kini telah baru? Karena di tahun yang baru ini ada banyak capaian-capaian baru yang kita peroleh. Ada banyak pernak-pernik baru yang kita miliki. Ada job atau ada pekerjaan baru.
ada usaha baru, ada mobil baru, ada rumah baru, ada baju baru, ada teman atau rekanan baru. Kalau anak muda mungkin ada yang mendapat pacar baru. Apakah itu yang dimaksudkan semua sudah baru? Sehingga harus ditatap, sehingga pikiran dan perhatian kita harus tercurah ke sana. Bapak, Ibu, saudara-saudara, ungkapan semua sudah baru di sini tentu tidak bermaksud untuk membicarakan dan memikirkan hal-hal yang berkaitan dengan soal harta dan material yang kita miliki, yang semuanya serba baru di bumi ini. Tetapi ungkapan semua sudah baru di sini menyiratkan soal harapan dan tindakan dari kita dalam menjalani hidup kita ke depan. Menyiratkan soal kualitas hidup kita dalam menyambut langit dan bumi baru, yaitu sorga yang disediakan Tuhan untuk kita. Perlu kita ketahui bersama, tetapi bukan sekedar kita ketahui, tetapi kita harus meyakini bahwa tujuan hidup kita tidak lain adalah untuk menikmati langit dan bumi baru yang akan disediakan Tuhan untuk kita semua. Tentu untuk setiap orang yang setia percaya kepada Sang Alfa dan Omega itu. Tapi Bapak, Ibu, saudara-saudara, untuk memperolehnya perlu perjuangan dari kita. Seperti gambaran seorang pengantin perempuan yang terus mendandani dirinya untuk suaminya, atau untuk menyongsong kedatangan suaminya. Nah, umat Tuhan dalam menyongsong langit dan bumi baru yang disediakan Tuhan harus mempersiapkan diri seperti seorang mempelai perempuan yang terus mendandani dirinya untuk menyambut sang mempelai laki-laki, yaitu Kristus. Umat Tuhan dalam rangka menyongsong kedatangan Tuhan, sang mempelai laki-laki itu, yaitu Yesus yang kita akui dan yang kita imani sebagai Tuhan, yang akan datang membaharui segala sesuatunya dalam menyongsong kedatangannya kembali. Umat Tuhan harus terus mendandani diri, membaharui hidupnya
meninggalkan kehidupan yang lama, pola dan cara hidup yang lama, yang tidak sesuai dan tidak berkenan kepada Tuhan, dan terus mengikatkan dirinya kepada Kristus yang adalah Allah itu sendiri. Ia telah datang ke dalam dunia ini membangun jemaatnya, dan di tengah-tengah jemaatnya Ia mau supaya umatnya menjadikan Dia sebagai Allahnya, dan Dia pun mengakui umat yang dibangunnya menjadi milik kepunyaannya. Dalam rangka menyongsong kedatangan kembali ke dalam dunia ini, membaharui segala sesuatunya, umat Tuhan dalam hal ini tidak lain adalah kita semua orang-orang yang telah percaya kepadanya, yang disebut gereja, harus terus membarui diri. Membarui diri dalam kesetiaan dan ketaatan, mendengarkan dan melakukan serta mempraktekkan apa yang telah difirmankan kepada umatnya. Firman Tuhan yang telah kita baca tadi, khusus di dalam kitab Wahyu, mengatakan di dalam Dia atau di dalam Yesus Kristus semua telah menjadi baru. Yesus berkata, "Lihat, aku menjadikan segala sesuatu baru." Dia adalah Alfa dan Omega. Dia akan menghapus segala air mata saat Ia datang kembali, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita seperti yang kita alami masih sampai hari ini. Sebab kehidupan kita belum sempurna. Nanti ketika Ia datang kembali ke dalam dunia ini, Ia akan menyempurnakan hidup kita, menjadikan semua menjadi baru. Tubuh kita yang fana diubahnya seketika menjadi tubuh kemuliaan. Dan pada waktu itu, seperti kesaksian dalam Injil tadi, orang akan dipisahkan, yang diibaratkan domba dan kambing. Siapa yang percaya kepadanya, dia akan memperoleh kehidupan yang disediakan, yaitu langit dan bumi baru, yaitu surganya Tuhan. Tetapi siapa yang tidak percaya kepada Kristus, dia akan masuk ke dalam tempat yang disediakan bersama dengan iblis, yang di dalamnya api menyala-nyala. Karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dalam menjalani hidup kita ke depan,
khususnya sepanjang tahun yang baru ini, tahun 2024. Tataplah Yesus, karena di dalam Dia semua akan menjadi baru. Di dalam Yesus semua sudah menjadi baru. Kita yang tadinya hidup di dalam dosa karena ketidaksetiaan dan ketidaktaatan kita kepada firman Tuhan, di dalam dan oleh Yesus Kristus melalui iman kita kepadanya, kita kemudian disebut sebagai manusia baru. Tetapi pertanyaan kepada kita, apakah kita betul-betul sudah menjadi manusia baru? Kini kita tetap berada di dalam sebuah proses dalam menjalani kehidupan kita setiap hari, menyongsong kedatangan kembali sang mempelai laki-laki, yaitu Kristus. Dan karena itu yang dibutuhkan bagi sang mempelai perempuan, yaitu umat Tuhan, yaitu mendandani diri, mempersiapkan diri, menyongsong kedatangan Kristus. Bagaimana seorang mempelai perempuan mendandani dirinya supaya dia tetap kelihatan cantik, elok dipandang, dan memberikan gairah kepada sang suami? Demikianlah diharapkan kepada kita sebagai mempelai perempuan dari Kristus. Kita harus terus mendandani diri kita. Bahannya apa? Ya, kalau ibu-ibu mendandani dirinya dengan berbagai-bagai ya produk-produk kecantikan, bahan umat Tuhan dalam rangka mendandani diri, menyongsong kedatangan Tuhan kembali, hanya satu saja bahannya, yaitu firman Tuhan. Tidak ada yang lain. Jadi ketaatan kita kepada firman Tuhan, yaitu firman yang telah disampaikan oleh Allah, baik yang telah menjadi manusia di dalam diri pribadi Yesus yang kita kenal, yang kita sebut sebagai Tuhan, maupun firman-Nya dalam bentuk tulisan Alkitab yang telah tersedia untuk kita. Itulah yang akan menjadi alat bagi kita untuk mendandani diri kita setiap hari, setiap saat. Percayalah, siapapun kita, sejelek-jelek apapun kita, baik fisik kita jelek maupun sifat kita jelek, kalau kita mendandani diri kita dengan firman Tuhan, pasti biarpun orang jelek secara fisik, orang akan katakan, kadake-dake banget titi ijo pako melo tu penanda ya tu sipana susina sangat tu na pengadaran puang Yesus, kan jadi baik secara fisik dia jelek, tetapi setelah dia mendandani dirinya dengan firman Tuhan, dia menjadi orang yang menarik perhatian. Beda biarpun kita ganteng, cantik, ya kan ya tuh apa sangat tuh mi pakai ibu-ibu
Rencong. Ya, apa bahasa keseluruhannya itu? Make up. Apa? Make up. Make up. Ya, biarpun itu bahannya ya dari Australia atau dari Italia atau dari mana, ya, tetap juga pagi dipasang, sebentar dia akan luntur. Percaya tidak? Percaya. Dan karena itu, ya, pagi kita kelihatan cantik karena sudah disolek, sudah didandani. Setelah luntur, mangamangomo tontiroki. Karena apa? Bahan yang kita pakai adalah semua bahan yang luntur, yang tidak kekal. Tetapi bahan yang disediakan Tuhan untuk kita pakai menyolek diri kita, bersolek, mendandani diri kita, itu kekal adanya. Firman Tuhan itu kekal. Dan firman Tuhan itu tetap relevan. Kapan saja dipakai, dia tetap relevan. Membuat siapapun tetap ganteng, tetap cantik, tetap dipuji orang. Entah dia jelek secara fisik atau ganteng secara fisik, kalau dia tetap menjadikan firman Tuhan sebagai bahan untuk mendandani dirinya, apalagi dalam rangka menanti dan menyongsong kedatangan orang yang diagung-agungkan, kita akan mendapat jempol. Dan karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, perjalanan hidup kita di tahun yang baru ini, tahun 2024, saya tetap mengatakan tahun yang masih misteri bagi kita. Kenapa? Karena keterbatasan kita. Kita ini hanyalah ciptaan saja, dan kita tidak mampu menerawang sejauh apa yang ada di depan kita, mulai hari pertama tahun yang baru ini sampai Desember tanggal 31 raka 30 raka rako. Tak pakutir itu tanggal. Kita tidak tahu, kita tidak mampu melihat seperti apa perjalanan hidup kita ke depan, apa yang ada di depan kita. Tapi kita bisa menerawang keadaan kita, perjalanan hidup kita ke depan dalam keyakinan dengan firman Tuhan ini. Kalau kita berjalan dengan firman Tuhan, itu sama saja kita berjalan bersama dengan Yesus. Karena Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia. Dan karena itu, kalau firman itu kita jadikan sebagai pedoman dalam menjalani hidup kita, keseharian kita, berarti kita tetap berjalan bersama dengan Yesus. Berarti Immanuel tetap ada bersama-sama dengan kita. Karena Yesus itu adalah firman. Nah, kalau kita mau dituntun dan menjadi jemaat yang mendapat pujian dari sang mempelai sorgawi, yaitu Yesus Kristus, ketika ia datang kembali, tetaplah tatap pada firman. Yesus secara fisik sudah tidak ada lagi bersama-sama dengan kita seperti pada masa yang lalu, lebih 2000 tahun yang lalu.
Dia hadir di tengah-tengah umatnya. Tetapi kita tetap mempunyai keyakinan bahwa Yesus masih tetap ada bersama-sama dengan kita, baik dalam kekuatan, dalam wujud roh, karena dia adalah roh adanya, maupun melalui firman yang ditinggalkan untuk kita. Dan karena itu dia yang ada adalah Immanuel, tetap ada bersama-sama dengan kita. Dan itulah yang kita yakini akan menyertai kita dalam menjalani kehidupan kita sepanjang tahun yang baru ini. Walaupun masih misteri bagi kita, masih penuh dengan tanya bagi kita, seperti apa keadaan kita ke depan. Tetapi ketika kita berjalan dengan firman Tuhan, seperti apapun yang terjadi, kita akan mendapat penguatan, kita akan mendapat penghiburan, kita akan mendapat kepastian dari Tuhan. Tahun ini untuk bangsa dan negara kita adalah tahun politik, tahun yang kita tunggu-tunggukan, kita nanti-nantikan dengan segala kerinduan dan keinginan kita masing-masing, terlepas suka dan tidak suka dengan kondisi yang ada. Tetapi kalau kita berjalan dengan firman Tuhan, di sana firman Tuhan mengajarkan kita, berdoalah untuk pemimpinmu. Iya, kalau kita mau mendapatkan seorang pemimpin yang arif dan bijaksana, yang bisa mengayomi seluruh masyarakat bangsa ini, maka berdoalah untuk orang yang kita rindukan. Ya, Tuhan Yesus mengajarkan kita. Saya lupa di mana ayatnya. Ya, tapi singkatannya saya masih ingat. CMK. Ada yang tahu di mana itu terdapat CMK? Intinya di dalam Injil itu kata Tuhan Yesus. Apa Tuhan Yesus katakan? C itu apa? Cari. Ya, cari. Jadi ya mungkin dengan cara dan potensi yang Tuhan berikan kepada kita, ya kita bisa menjadi relawan, ya mencari ya siapa yang Tuhan inspirasikan bagi kita, kita dukung. Kemudian CM, minta, ya kita minta siapa yang pas untuk bangsa dan negara ini 5 tahun ke depan. Teruslah dengan tekun, dengan sebuah keyakinan, Tuhan berikan pemimpin yang pantas untuk bangsa ini. Ya, jangan hanya menangis ketika meminta jabatan di kantor, atau menangis ketika minta uang sama orang tua. Jangan. Menangislah juga untuk pemimpin yang kita harapkan kepada Tuhan. Tapi pertanyaan, adakah kita yang menangis meminta seorang pemimpin untuk bangsa dan negara kita? Saya tidak tahu. Ya tuaku dah membikutanana. Jadi kita minta. Kalau kita betul-betul sungguh-sungguh meminta, Tuhan akan pasti berikan. Kemudian ketuk. Ya, ketuk ini adalah bagian daripada apa yang diajarkan Yesus. Ya, kalau kita sudah punya keyakinan, punya inspirasi, ya kita bisa ketuk hati orang lain, supaya apa yang ya Tuhan sudah bisikkan kepada kita, kita sampaikan kepada dia. Bayar ya cocok toh. Yo, nalalar ka
elok mito. Dana yamanda tu kumisna mitiro atau belokna atau apanya, tapi tiroi apa yang baru di dalam dirinya. Pasti Tuhan akan menjawab. Nah, karena itu tataplah, semua sudah baru. Kemana kita menatap? Kepada pribadi yang kedua, yaitu Yesus. Tatap Dia, karena di dalam Dia semua sudah jadi baru. Pengharapan kita ada di dalam Dia. Karena itu perjalanan kita sepanjang tahun ini tetap kita menatap pada pribadi Yesus. Dalam segala aspek kehidupan, percayalah, ketika kita menatap kepada Yesus, Sang Firman yang hidup atau Sang Immanuel, maka kita akan menikmati apa yang kita harapkan. Mengakhiri renungan ini, saya secara pribadi mau menyampaikan sekali lagi ucapan selamat tahun baru untuk kita semua. Nikmatilah, jalanilah kehidupan di tahun yang baru ini. Dan jika ada hal-hal yang tidak berkenan, yang mungkin saya secara pribadi bersama dengan rekan sekerja saya, Ibu Pendeta Yulia, berikan maaf kepada kami. Dan kami pun sebaliknya memahami, kami pun juga akan memberikan maaf. Dan itulah yang dikehendaki Tuhan kepada kita, sehingga seperti yang Tuhan Yesus katakan, firman Tuhan tadi katakan, yang lama telah berlalu dan yang baru datang. Kita buang, kita campakkan kebencian, kedengkian di antara kita satu dengan yang lain, baik dalam hubungan kita sebagai sesama anggota jemaat maupun dalam hubungan kita sebagai anggota keluarga, dalam hubungan sebagai suami istri, dalam hubungan kita sebagai orang tua terhadap anak, anak terhadap orang tua. Buang, campakkan itu, lalu arahkan hidup kita, tatap kepada Yesus untuk menjalani hidup ke depan. Karena di dalam Yesus semua sudah dibaharui. Jika kita menatap kepada Yesus, maka yang kita tampilkan setiap hari adalah pembaharuan hidup. Terpujilah namanya. Amin. Mari masuk dalam ruang saat teduh. Percayakah kita bahwa dulu kita adalah orang-orang yang tidak layak di hadapan Tuhan, tetapi karena anugerah di dalam Yesus Kristus Tuhan, kita kemudian dilayakkan, sehingga dengan iman kita kepadanya, kita disebut sebagai manusia baru. Tapi pertanyaan, benarkah hidup kita ini sudah baru? Mari kita kembali mengevaluasi diri kita untuk menjalani kehidupan kita 1 tahun ke depan. Mari kita berdoa menurut doa yang diajarkan Yesus. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga,
dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sepertinya ada pujian tadi. Ada ya? Silakan. Saya sudah lupa tadi.
Ya, syair lagu ini sejalan dengan tema kita hari ini. Tetap menatap kepada Yesus. Tuhan dimuliakan. Mari kita berdiri. Mari bersama-sama dengan segenap orang yang percaya di segala tempat dan di sepanjang abad, kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan 12 pengakuan iman rasuli. Demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian, kita mempersiapkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikan-Nya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan.
akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Mazmur 116 ayat 12 sampai dengan 14. Mari kita menaikkan syafaat dan doa syukur. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa sumber kebahagiaan dan sumber sukacita kami, Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami sungguh yakin dan percaya bahwa karena Engkaulah kami ada, karena Engkaulah kami hidup, dan karena Engkaulah kami masih eksis hingga hari ini. Karena Engkaulah semua yang ada, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, dijadikan. Oleh karena itu, bagi kami, puji-pujian, hormat, dan kemuliaan hanya patut kepadamu saja. Engkaulah pokok puji-pujian dan ungkapan syukur kami, karena kami sungguh yakin dan percaya bahwa Engkaulah Allah Immanuel, Allah yang sama
yang telah menyertai kami di tahun yang lalu, tahun 2023, yang akan juga menyertai kami di tahun yang baru, tahun 2024 ke depan. Ya Tuhan, kami sungguh menyadari bahwa sepanjang perjalanan hidup kami di tahun yang lalu, tahun 2023, ada banyak perbuatan yang kami lakukan yang mendukakan hati Tuhan, sehingga di hadapan Tuhan kami sungguh menjadi anak yang tidak pantas. Dan karena itu ya Tuhan, di awal tahun yang baru ini, kami mohon Tuhan, Engkau maafkan kami dan memungkinkan kami untuk dapat menjalani kehidupan kami di tahun yang baru dengan satu kepastian dan keyakinan bahwa Engkau akan tetap setia berjalan bersama-sama dengan kami, menuntun kami, membimbing kami, mengarahkan kami, menjadikan kami pribadi-pribadi yang tetap setia menanti langit dan bumi baru yang Tuhan akan sediakan bagi kami semua. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah memperlengkapi kami dalam rangka menjalani kehidupan kami ke depan. Biarlah kami tetap menatap pada Tuhan kami Yesus Kristus sebagai sumber satu-satunya yang membaharui segala sesuatu, termasuk hidup kami. Bapa di sorga, berkati kami semua, jemaat-Mu, umat-Mu, baik yang ada di sini hari ini maupun yang ada di rumah, dimanapun mereka. Biarlah dalam mengawali perjalanan hidup di tahun yang baru ini, Engkau akan terus mengasihi kami semua dalam kehidupan baik pribadi kami maupun dalam kehidupan bersama dengan keluarga kami, baik dalam hubungan kami sebagai pasangan suami istri maupun dalam hubungan kami sebagai orang tua dan anak dengan orang tua. Tuhan, mampukan kami ke depan untuk terus membangun kehidupan bersama, menciptakan keharmonisan di antara kami satu dengan yang lain. Biarlah ketaatan kami adalah ketaatan terhadap firman-Mu, sehingga hidup kami akan tetap baru karena ketaatan pada firman Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa untuk perjuangan hidup kami ke depan. Tuhan, Engkau tetap menuntun kami dengan firman, sehingga apapun yang kami buat, apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan, semua akan memberi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Biarlah semua perbuatan yang kami akan lakukan jauh ke depan akan menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk setiap rencana-rencana kami, baik pribadi maupun keluarga. Tuhan berkati. Tuhan berkati kehidupan pribadi lepas pribadi kami, baik dalam posisi kami sebagai suami, sebagai ayah dari anak-anak kami. Mampukan kami untuk berbuat
dan melakukan peran kami dengan sebaik-baiknya. Pun dalam posisi kami sebagai istri dan sebagai ibu dari anak-anak kami, Tuhan pun juga mampukan kami untuk melakukan peran-peran kami sebagaimana yang Tuhan inginkan dan kehendaki bagi kami. Dan juga dalam hubungan kami dengan anak-anak kami, Tuhan mampukan kami untuk terus menciptakan keharmonisan dengan anak-anak kami. Tuhan tuntun dan bimbing semua generasi yang Tuhan berikan kepada kami, anak-anak kami yang saat ini baik yang sudah bekerja maupun yang masih sedang memperlengkapi diri mereka dengan menuntut ilmu dimanapun. Tuhan, biarlah Engkau memperlengkapi mereka semua dengan hikmat surgawi. Harapan kami, semua generasi yang Tuhan berikan kepada kami akan menjadi pribadi yang selalu setia dan taat melakukan apa yang Tuhan kehendaki bagi mereka. Menjadi pribadi yang menghormati dan menghargai orang tua. Ya Tuhan, kami berdoa kiranya mereka semua akan menjadi anak-anak yang sukses, berhasil dalam seluruh perjuangan lapangan hidup mereka, dimanapun mereka. Bapa di sorga, kami berdoa untuk semua orang, khususnya saudara-saudara kami yang hidup dalam ketidakberuntungan. Ada berbagai duka yang terjadi dan dialami oleh sesama kami. Baik saudara-saudara kami sebagai anak yatim, sebagai janda, juga sebagai orang-orang yang termarginalkan di dalam masyarakat. Para orang-orang tua kami yang sudah lanjut usia, Tuhan, kami terus menopang mereka di dalam doa. Biarpun dalam kondisi dan keadaan mereka tetap semangat menjalani hidup dalam keterikatan mereka dengan Tuhan sebagai satu-satunya tumpuan dan harapan hidup mereka. Bapa di sorga, suasana dan keadaan dunia yang terjadi saat sekarang ini, baik di dalam maupun di luar negeri, Tuhan, kami terus berdoa kiranya Engkau memberikan kedamaian di antara kami, agar kami semua dapat saling menerima, saling memahami, saling mengerti satu dengan yang lain, demi untuk hidup dalam kebersamaan. Kami berdoa ya Tuhan, khusus untuk bangsa dan negara kami, yang saat ini sedang menghadapi pesta demokrasi. Tinggal kurang lebih 2 bulan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah semuanya akan berjalan dengan baik dan lancar. Kami tetap mengharapkan pemimpin yang dapat mengayomi seluruh lapisan masyarakat bangsa ini. Terlebih khusus bagi kami sebagai pengikut-pengikut Tuhan, dapat diberikan ruang dan tempat untuk terus beribadah berbakti kepada Tuhan. Bapa di sorga, kami percaya ya Tuhan, bahwa Tuhan akan memberikan rasa aman dan damai di antara kami sebagai anak bangsa, sehingga pesta demokrasi yang akan diselenggarakan pada bulan Februari mendatang dapat berjalan dengan baik tanpa sesuatu apapun yang tidak dikehendaki. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami juga terus berdoa untuk gereja Tuhan dengan tugas dan pelayanan yang Tuhan percayakan. Secara khusus gereja Toraja, mulai dari arah sinode, wilayah, klasis, sampai ke jemaat-jemaat. Tuhan Engkau berkati semua orang yang Tuhan pakai,
para pendeta, penatua, siamas atau diaken, pengurus OIG, dan para pengerja gereja. Tuhan, Engkau terus memperlengkapi mereka semua dengan firman-Mu, dengan hikmat-Mu, sehingga seluruh hidup mereka dapat baktikan demi untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa di sorga, kami bersyukur atas pemeliharaan-Mu sepanjang tahun yang telah kami lewati. Dan sebagai ungkapan syukur kami jemaat-Mu, pada perayaan syukur tahun baru ini, kami datang membawa diri kami sebagai persembahan yang hidup dan juga berkat-berkat Tuhan yang ada pada kami. Inilah persembahan jemaat-Mu, baik melalui kotak persembahan maupun melalui pundi-pundi. Tuhan terima, Tuhan berkati, agar semuanya dapat dipakai dalam rangka pelayanan, baik di dalam jemaat maupun di luar jemaat-Mu. Tuhan berkati pekerjaan kami semua, sehingga melalui semua itu berkat Tuhan akan terus mengalir dalam hidup kami untuk menopang kami dalam menjalani kehidupan ke depan. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami sejauh ke depan. Tuhan tetap pimpin dan sertai kami. Biarlah kami berjalan dalam topangan dan naungan kasih Tuhan. Ini syafaat kami, ungkapan syukur kami bersama dengan jemaat-Mu di hari pertama tahun baru ini. Berkenan Tuhan mendengarkan dan mengabulkan doa kami ini, karena kami berdoa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari berdiri. Dengarkanlah petunjuk hidup baru dari Wahyu 21 ayat 5b, 5a. Aku menjadikan segala sesuatu baru. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, pergilah dalam damai sejahtera Allah
dan tataplah semua sudah baru. Selamat menikmati kehidupan yang baru bersama Tuhan. Terpujilah Allah, kami siap menjalani kehidupan baru di tahun yang baru. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Shalom. Kalau isinya mendengarkan penekanan warta jemaat. Majelis Jemaat mengucapkan selamat tahun baru 1 Januari 2024 dan selamat kepada seluruh warga jemaat yang mengalami persekutuan dengan Tuhan dalam ibadah tahun baru saat ini. Jika ada anggota jemaat yang membutuhkan pelayanan, dapat menghubungi tata usaha atau majelis gereja. Bersyukur kepada Tuhan yang telah mengutus hamba-Nya Bapak Pendeta Amos Pertandungan yang telah melayani ibadah hari tahun baru saat ini. Semoga Tuhan senantiasa memberkati Bapak dalam pelayanan dan keluarga. Bersyukur kepada Tuhan yang telah memperkenankan semua yang telah melayani pada ibadah hari ini. Majelis yang bertugas, kantoria, pemain musik, operator multimedia, operator sound system, dan vokal group. Amplop PSD, pembangunan dan PWGT untuk bulan Januari sudah tersedia di depan di tempatnya seperti yang biasa. Bagi anggota yang mentransfer PSD-nya, mohon bukti transfer dan uraian peruntukannya dan disampaikan ke tata usaha gereja lewat atau bukti transfernya. Terima kasih atas perhatiannya. Peneguhan CD, jika Tuhan berkenan, akan dilaksanakan peneguhan CD kepada saudara Efraim dalam ibadah jemaat pada hari Minggu tanggal 7 Januari jam 16.30 sore. Pengakuan atau penerimaan menjadi anggota Gereja Toraja Jemaat Keramat. Jika Tuhan berkenan, akan dilaksanakan pengakuan atau penerimaan dari saudari Batik Agustina Rusiana yang pertama, yang kedua Pero Veronica Chandra sebagai anggota Gereja Toraja Jemaat Keramat dalam ibadah pada hari Minggu tanggal 7 Januari pukul 16.30 atau jam sore. Rapat pleno diperluas sehubung dengan penyusunan program kerja Majelis Gereja Toraja Jemaat Keramat tahun 2024, maka sangat diharapkan kehadiran anggota jemaat untuk memberi masukan dalam rapat pleno diperluas yang jika Tuhan berkenan akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2024 setelah jam ibadah jam 9 pagi di ruang serbaguna. Demikian undangan ini disampaikan, kiranya anggota jemaat memperhatikan dan memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Rapat pleno atau rapat kerja Majelis Gereja Toraja Jemaat Keramat disampaikan kepada seluruh anggota Majelis Gereja Toraja Jemaat Keramat dan seluruh unsur OIG KSB bahwa
Jika Tuhan berkenan akan dilaksanakan rapat pleno, rapat kerja Majelis Gereja Toraja Jemaat Keramat hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 jam 9.00 sampai selesai, bertempat di Rumah Serbaguna Gereja Toraja Keramat. Harap seluruh komisi dan OIG menyerahkan program kerja dan anggarannya sebelum tanggal 7 Januari 2024 untuk dimasukkan dalam buku konsep program 2024 dan selanjutnya dibicarakan dalam rapat kerja tersebut. Demikian yang dapat disampaikan. Terima kasih. Pemberkatan perkawinan. Jika tidak ada keberatan yang sah, akan dilaksanakan pemberkatan perkawinan Saudara Efraim Darek dengan Saudari Batik Agustina Rusiana pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 pukul 16.00 sampai selesai, yang bertempat di gedung Gereja Toraja Jemaat Kota Tongkonan, Kelapa Gading, dan akan dilayani oleh Majelis Gereja Toraja Jemaat Keramat. Anggota jemaat yang berulang tahun kemarin sudah disampaikan di jemaat dan dilihat dalam warta jemaat. Berita sakit, mendoakan warga jemaat yang berobat jalan atau yang masih dirawat rumah sakit semoga cepat pulih dan sehat kembali. Mohon maaf bila di dalam kesalahan dalam warta jemaat ini, koreksi atau tambahan dapat disampaikan ke kantor gereja atau usaha dan majelis. Dan untuk selanjutnya sambutan dalam akhir tahun dan tahun baru akan disampaikan oleh Ketua PNJ, dalam hal ini Ibu Pendeta Yudia Tangalai. Kami persilakan. Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita adalah anak-anak Tuhan yang diberkati luar biasa, sehingga kita boleh melewati tahun 2023 dan kita boleh memasuki tahun yang baru di tahun 2024. Ini adalah lembaran pertama untuk tahun 2024. Tentunya berharap damai Natal tidak berlalu dari hidup kita. Walaupun tahun 2023, Natal 2023 kita sudah lewati, tapi damai Natal tetap akan ada di dalam hati kita. Perkenankan saya mewakili seluruh majelis jemaat Tuhan di Jemaat Keramat di sini untuk menyampaikan selamat kepada seluruh warga jemaat untuk memasuki tahun yang baru di tahun 2024. Bentangan tahun ini masih sangat panjang kalau Tuhan izinkan kita lewati, karena kita baru ada di hari yang pertama. Rahasia bagi kita, tapi yang pasti adalah kita percaya kasih Tuhan, berkat Tuhan menjadi bagian dalam hidup kita. Yang terpenting, kata Pak Pendeta, kita dandani hidup kita dengan firman Tuhan, atau mendandani iman kita, sehingga kita bisa percaya dengan sungguh bahwa berkat dan kasih Tuhan itu tidak berlalu dari kehidupan kita. Kesempatan saat ini juga sebagai mewakili majelis mau menyampaikan kepada seluruh warga jemaat bahwa di tahun 2023 yang baru saja kita lewati, berbagai program-program penata layanan sudah dapat terlaksana
Kami menyadari dan kami mengakui bahwa semua bisa terlaksana dengan baik. Itu pertama adalah karena kasih karunia dari Tuhan. Yang kedua adalah karena seluruh warga jemaat mendukung kami dalam mengangkat tanggung jawab pelayanan itu. Dan karenanya kami memberikan apresiasi. Juga kami memberikan apresiasi kepada semua pengurus-pengurus OIG, Sekolah Minggu, PPGT, PWGT, dan PKB yang juga selalu hadir dalam mendukung penata layanan di tengah-tengah jemaat. Bahkan ada panitia, ada tim yang juga sudah terbentuk, tim pengadaan bangku, juga tim HRG, itu sudah menolong kami dalam kami mengangkat tanggung jawab pelayanan. Dan kami percaya bahwa jerih lelah kita ketika kita bekerja untuk Tuhan tidak sia-sia. Dan ke depan ini Bapak Ibu Saudara-saudara, bukan kebetulan kita ada di jemaat sini, Tuhan utus kita menjadi bagian dari warga jemaat Tuhan di Jemaat Kramat. Di tahun 2024 ke depan ini kita punya program yang cukup besar, ya, cukup besar. Kita tidak khawatir karena kita percaya bahwa berkat Tuhan selalu disediakan untuk kita. Tanggal 25 kemarin kita baru saja melaksanakan peletakan batu pertama untuk pembangunan gedung sekolah minggu, TK, dan juga kantor OIG. Sehingga kami pastikan bahwa semua warga jemaat memberikan dukungan dalam program yang akan dilaksanakan oleh panitia pembangunan. Dan selain itu juga untuk ke depan ini akan ada juga kegiatan yang cukup besar yang semuanya akan dirangkaikan, urai teguh dan juga emeritasi. Sudah ada tim yang terbentuk karena kalau Tuhan berkenan, aturan Gereja Toraja bahwa kami pendeta dalam satu periode di dalam jemaat kurang lebih 5 tahun, dan karena itu mungkin ini adalah tahun terakhir. Kalau Pak Pendeta karena dia emeritasi jadi mungkin bisa bebas, ya, setelah itu bisa bebas, ya, bisa berlama-lama bersama dengan jemaat, ya. Tetapi kami secara administrasi aturan gereja akan diemeritasi Pak Pendeta Amos, saya akan diuraikan, dan juga tentunya akan ada pendeta yang baru yang Tuhan mau utus ke sini untuk diteguhkan. Dan mohon semua warga jemaat untuk mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan ini, mendukung tim yang sudah juga terbentuk, yaitu tim urai teguh dan emeritasi. Itu program-program pelayanan kita selain dari program-program rutin yang tentunya masih akan berjalan ke depan. Kita percaya semua bahwa kasih karunia dari Tuhan akan terus memperlengkapi kita. Semoga di tahun yang baru ini kasih Kristus itu akan terus bertumbuh dalam kehidupan kita, sehingga kebersamaan kita di Jemaat Kramat ini semakin kuat, terus bertumbuh menjadi jemaat yang misioner, yang menyatakan kesaksian menjadi berkat bagi banyak orang. Dan terakhir, saya mewakili majelis mau menyampaikan bahwa dalam kami melaksanakan, di dalam kami diberikan kepercayaan oleh Tuhan untuk menata semua pelayanan di jemaat. Kami sadar bahwa kami penuh dengan kelemahan dan keterbatasan, dan karena itu mungkin kami pernah lalai atau kami melakukan kekeliruan atau ada hal-hal yang tidak berkenan dalam pelayanan. Mohon kami dimaafkan secara pribadi bersama dengan keluarga, dan juga kami rekan pendeta bersama Pak Pendeta Amos, semua majelis, kami memohon maaf kalau ada hal-hal di tengah-tengah penata layanan yang tidak berkenan. Semoga ke depan kita menjadi lebih baik. Demikian yang bisa saya sampaikan mewakili majelis khususnya PMG. Terima kasih, selamat menjalani kehidupan di tahun baru, tahun yang baru. Tuhan memberkati. Demikian. Mari berdiri.
dan sambutlah tahun yang baru 2024 tetap setia dan terus berjalan bersama Tuhan. Selamat tahun baru yang penuh berkat melimpah bagi kita, di mana setiap momen adalah saksi dari kebaikan Tuhan bagi kehidupan kita. Selamat tahun